Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem koordinasi. Sobat Adsense, kita sampai pada bab sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan salah satu sistem yang paling kompleks karena komponennya ada banyak dan cara kerjanya juga sangat spesifik. Nah, dari sini teman-teman akan mempelajari ada 3 subsistem, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sistem saraf. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem endokrin. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai sistem indera. Nah, jadi sesuai dengan judul babnya, sistem koordinasi untuk organ-organ yang ada atau sel-sel atau jaringan yang terlibat dalam sistem ini, untuk tujuan utamanya adalah untuk bekerja sama, terutama untuk menyampaikan atau membentuk suatu komunikasi. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa informasi di tubuh itu dapat dihantarkan melalui 2 bentuk, yaitu melalui aliran listrik atau impuls yang dibawa oleh saraf, maupun bisa juga berupa bahan kimia yang dibawa oleh hormon. Nah, jadinya teman-teman, kita akan mempelajari ini semua. Sebenarnya, kalau kita mempelajari tentang sistem koordinasi, kita juga bisa melibatkan sistem seperti yang kita sebut sistem otot, gitu ya, karena dia berperan sebagai efektor atau yang berperan untuk menunjukkan atau menghasilkan dampak. Nah, teman-teman, untuk itu kita akan awali dengan sistem yang pertama, yaitu sistem saraf. Sistem endokrin di sini kita akan mempelajari mengenai kelenjar dan hormon-hormon yang dihasilkan berikut dengan fungsinya bagi tubuh. Dan nanti kita juga akan mempelajari apa dampaknya jika nanti konsentrasi atau kadar untuk hormonnya berlebih atau berkekurangan. Kemudian kita akhiri dengan sistem indera atau yang kita kenal sebagai reseptor, sebagai organ yang akan pertama kali menerima informasi dari lingkungan. Bisa berupa informasi cahaya atau visual seperti mata, bisa berupa informasi getaran seperti suara yang dialami oleh telinga, bisa juga indera-indera yang nggak kita sadari berperan penting di tubuh kita seperti keseimbangan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah paket penjelasan untuk sistem koordinasi. Nah, kita mulai dengan sistem yang pertama, yaitu sistem saraf. Nah, ngomong-ngomong soal sistem saraf, teman-teman harus mengetahui dulu dasar dari sistem ini, yaitu sel-sel penyusunnya. Nah, teman-teman, di materi mengenai jaringan hewan, kita sudah mempelajari mengenai neuron atau sel saraf seperti yang ada di depan ini. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa ternyata neuron atau sel saraf itu memiliki variasi bentuk, ya kan ya? Teman-teman coba diingat lagi materi untuk jaringan hewan. Nah, teman-teman, untuk memahami sistem saraf ini dengan baik, maka kita akan ulang gitu ya, penjelasan mengenai sel saraf, dan kita akan perdalam dengan penjelasan bagaimana cara saraf meneruskan impuls atau menghantarkan impuls. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai dengan menunjuk bagiannya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, jadinya teman-teman ingat ya bahwa aslinya untuk saraf gitu ya. Nah, ini selnya gitu. Kemudian dia ada yang menjulur keluar. Termasuk yang panjang ini. Gitu. Kenapa saya menekankan ini? Karena banyak sekali
yang menganggap bahwa ini seperti bagian yang terpisah. Tapi sebenarnya dia adalah juluran panjangnya. Dan terlihat di bagian ini, dia diselubungi oleh struktur khusus, gitu ya. Nah, teman-teman, secara umum, bagian ini, gitu ya, ini yang kita sebut sebagai badan sel. Nah, kemudian kita lihat di badan sel ada bagian yang menjulur pendek dan menjulur panjang. Nah, ini adalah contoh yang menjulur pendek. Sedangkan yang bagian ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Secara keseluruhan, ini adalah bagian yang menjulur panjang. Nah, kita sebut apa? Teman-teman masih ingat gak? Untuk penjuluran pendeknya, kita sebutnya dendrit. Sedangkan penjuluran panjangnya, kita sebutnya adalah akson. Oke ya, ini adalah si nukleusnya ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah bentuk dasarnya, gitu ya. Biasanya, di gambar-gambar yang lebih detail, gitu ya, teman-teman akan menemukan ada semacam struktur yang lebih gelap gitu ya, seperti granul-granul seperti ini gitu ya, di area badan sel. Nah, teman-teman, ini yang kita sebut sebagai badan Nissl. Ya, ini adalah badan Nissl. Nah, apa itu badan Nissl? Badan Nissl di sini adalah kumpulan granul gitu ya, granul atau butiran-butiran yang terdiri dari retikulum endoplasma yang kasar, gitu ya. Berikut dengan ribosomnya, gitu. Jadi tujuannya apa ya? Tentu saja untuk membuat protein dan sebagainya, oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat, gitu ya, apa sih fungsinya dari dendrit dengan akson. Kalau teman-teman masih ingat materinya tentang jaringan hewan, saya mengatakan bahwa jangan sampai menghafal fungsinya, gitu ya. Jangan ngafalin kalimatnya, tetapi teman-teman harus ingat konsep atau alur gerakan impulsnya. Impuls atau yang biasa kita permudah dengan istilah listrik, gitu ya, bergerak dari sini ke sini, gitu ya. Maka dengan demikian, kalau kita disuruh untuk mendefinisikan fungsi dari dendrit, nah teman-teman tinggal ikuti aja alur seperti ini, gitu ya. Kalau kita membicarakan mengenai si sistem saraf yang mana tersusun atas sel saraf atau neuron, gitu ya. Kita tahu bahwa untuk tugas utamanya, tugas besarnya atau tugas umumnya itu adalah untuk menghantarkan impuls. Nah, dengan demikian, teman-teman, kalau kita diajak untuk mendefinisikan dendrit, berarti dendrit merupakan penjuluran pendek dari badan sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari mana? Dari neuron sebelumnya, gitu ya, kemudian ke arah badan sel. Atau teman-teman juga bisa langsung lewati dengan ke akson langsung, gitu ya. Nggak masalah, asalkan alurnya itu sesuai sama ini. Berarti kalau akson, apa fungsinya? Mengantarkan impuls dari dendrit atau badan sel ke neuron selanjutnya atau ke target. Paham ya? Jadi seperti itu. Mudah banget kalau teman-teman tahu panahnya, gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, dari sini gitu ya, kita juga dapat mengamati ada semacam struktur tambahan yang dihasilkan gitu ya, berupa ini, gitu ya. Nah, ini adalah struktur yang kita sebut sebagai selubung mielin. Oke ya. Nah, selubung mielin itu menyelubungi akson, ya kan ya? Maka kita akan menemukan bahwa ada bagian yang tidak terselubung. Nah, bagian yang tidak terselubung ini yang kita sebut sebagai nodus Ranvier. Oke ya. Ini yang kita sebut sebagai nodus Ranvier. Nah, jadinya teman-teman tahu ya,
Jadi di sini ada penyelubungnya, kemudian ada yang tidak terselubung, nama areanya atau nama titiknya itu yang kita sebut sebagai nodus Ranvier. Oke ya. Nah, sekarang apa fungsi dari nodus Ranvier dan selubung mielin? Nah, teman-teman, selubung mielin ini dibentuk dari suatu struktur gitu ya. Biasanya kita diperkenalkannya yaitu sel Schwann gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi dibentuk oleh sel Schwann. Tapi sebenarnya selubung mielin juga dapat dibentuk oleh oligodendrosit. Oke ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dia ada di mana gitu ya. Oligodendrosit akan membentuk selubung mielin pada saraf di sistem saraf pusat, gitu ya. Jadi, ini posisinya ada di sistem saraf pusat. Contohnya apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bagaimana dengan yang sel Schwann? Sel Schwann itu ada di sistem saraf tepi. Nah, penjelasan tentang sistem saraf tepi dan pusat itu akan menyusul nanti ya, kalau kita sudah sampai di sana. Nah, sekarang, jadi kayak gimana sih sebenarnya? Jadi, anggap aja gitu ya, di sini ada tongkat gitu ya, ada si aksonnya gitu ya. Kemudian, si sel ini akan semacam ngebungkus ini putar-putar gitu ya. Nanti teman-teman akan menemukan struktur seperti bolu gitu ya. Jadi kalau digambarkan ini dipotong gitu ya, ini dipotong set gitu ya. Nah, ini si aksonnya gitu ya. Nah, nanti kayak gini. Oke, gitu. Kira-kira ya. Nah, teman-teman bakal juga menemukan di sini ada si intinya gitu. Ini intinya. Kemudian biasanya ada sebutan untuk si membrannya yang kita sebut sebagai neurilemma. Oke ya, ini si aksonnya ya. Ini kalau kita potong, kemudian kita lihat bagian isinya. Oke, nah jadi fungsinya apa sih? Nah teman-teman, fungsinya itu utamanya gitu ya, yang sering disebutkan adalah untuk memberikan nutrisi. Bisa seperti itu gitu ya. Kemudian dia berperan sebagai insulasi gitu. Jadi dia merupakan insulator, bukan konduktor. Nah teman-teman, fungsi insulasi ini nanti akan berkenaan dengan bagaimana cara impuls berjalan di sepanjang akson. Jadi menyusul ya, tapi yang pasti teman-teman tahu ini untuk insulasi. Nah, kemudian teman-teman juga dapat menemukan bahwa fungsi dari selubung mielin adalah untuk mempercepat impuls. Nah, gimana kalau nodus Ranvier? Teman-teman, kalau seperti ini akan lebih mudah kalau kita pakai konsepnya. Nodus Ranvier merupakan struktur yang terbentuk jika ada selubung mielin, ya kan ya? Dengan demikian, fungsi dari nodus Ranvier dengan selubung mielin itu secara bersama-sama dapat berperan sebagai mempercepat jalannya impuls. Oke ya? Nah, jadi nggak masalah. Tapi yang paling umum disebutkan gitu ya, itu adalah fungsi dari nodus sebagai fungsi dari nodus Ranvier. Tapi aslinya ini adalah fungsi dari keduanya. Karena apa? Karena tadi nodus Ranvier itu terbentuk karena adanya selubung mielin, ya kan ya? Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Nah, banyak sekali yang menganggap bahwa ini seperti listrik yang loncat-loncat. Jadi kayak ini pindah sini, pindah sini gitu ya. Tapi nggak kayak gitu. Nanti kita akan lihat ya penjelasan lebih detailnya. Oke, kita sudah sebutkan nodus Ranvier, kemudian selubung mielin. Nah, kemudian di bagian akhir-akhirnya. Di bagian akhir-akhirnya ini, gitu ya, itu adalah bagian ujungnya. Ini yang kita sebut sebagai wilayahnya akson ujung atau disebut sebagai akson terminal. Oke ya, berarti posisinya paling ujung gitu ya, di sini. Nah, kalau dia udah di paling ujung banget gitu ya, misalkan di sini gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai sinaps. Banyak yang anggap sinaps itu adalah suatu struktur, itu diperbolehkan atau bisa juga suatu hubungan gitu. Jadinya teman-teman perlu dipahami bahwa sel saraf dengan sel saraf berikutnya
itu tidak saling menempel, gitu ya, tapi mereka semacam punya jarak tertentu. Oke ya. Jadi misalkan, ya saya gambar asal aja ya. Misalkan di sini ada sel-sel berikutnya, gitu ya. Nah, dia nggak nempel, gitu ya. Dia nggak nempel langsung, gitu. Jadi dia punya jarak. Nah, maka teman-teman, dari sini kita akan mempelajari bagaimana impuls itu dapat berjalan. Pertama, sepanjang akson. Kemudian yang kedua, itu adalah bagaimana impuls disampaikan ke neuron berikutnya atau ke organ berikutnya. Sebenarnya ini teman-teman sudah pernah pelajari di bagian bagaimana perintah dari saraf itu bisa sampai ke otot. Ya kan ya? Teman-teman masih ingat kata yang berbunyi neurotransmitter. Itu terjadi di sinaps. Nah, penjelasan penghantaran itu akan kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem koordinasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!